Saya melayani di jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristus Cibinong, dan sekaligus saya memberikan salam dari jemaat yang saya melayani, jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristus Cibinong, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat NKP. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama, Tuhan memberkati pelayani kita bersama. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama sebagaimana yang sudah ditetapkan pada majelis jemaat terambil dari Yesaya pasal yang ke-45, Yesaya pasal yang ke-45 ayat 1 dan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan kepada orang yang kurang, kepada Kores yang tangan-tangannya upah, supaya menentukan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Kau sendiri akan berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak mengesahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang besi. Aku akan memberikan kepada harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya kau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. Oleh karena aku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan nama, membelah engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenam bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib wujud dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya. Demikian jemaat sekalian, firman Tuhan bagi kita sekalian yang berbahagia tentu adalah setiap kita yang membaca dengan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia tengah-tengah kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Ya puji Tuhan jemaat sekalian, tema kita dalam ibadah minggu hari ini adalah Tuhan sumber keselamatan. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita di awal khotbah untuk kita bersama-sama mengucapkan tema kita pada pagi siang hari ini. Tuhan sumber keselamatan. 2, 3. Tuhan sumber keselamatan. Tuhan jemaat sekalian adalah sumber keselamatan. Tema kita pada pagi hari ini bukan saja menjadi tema yang menarik, tapi juga merupakan satu tema yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, termasuk di dalamnya kita sebagai jemaat BNKP yang ada di Cibinong ini dan khususnya tentu di daerah Sentul ini. Tuhan adalah sumber keselamatan, itulah keyakinan iman kita, dan saya yakin pada hari ini kita bersama-sama bukan saja kita mengamini, tetapi kita juga mengamininya bersama-sama. Iya, itulah keyakinan, itulah pengharapan bahwa Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah sumber keselamatan. Ya, Dia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber keselamatan kita, sumber keselamatan kita sebagai pribadi orang percaya, dan sumber keselamatan kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam Dia dan oleh karena Dia saja kita beroleh keselamatan. Tidak ada yang lain, hanya Dialah satu-satunya. Iwan and beyond. Puji Tuhan, jemaat sekalian, kita boleh mengenal Dia
Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh percaya dan mengaku iman di dalamnya, bahkan kita bisa mempertaruhkan, kita mempercayakan seluruh kehidupan kita saat ini hanya kepada Dia, Tuhan, penebus dan juru selamat kita. Saya selalu mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di gereja di Sibino, bahwa ada 5 hal yang sangat berharga yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kita. Ada 5 hal yang sangat penting dan sangat berharga yang sudah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus anugerahkan kepada kita. Yang pertama, jemaat sekalian, kita beroleh penebusan dosa. Itulah yang pertama yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Dia sudah menebus segala dosa kita oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Dan yang kedua, Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Dan yang ketiga, jemaat sekalian, kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Di dalam anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita mempunyai jaminan hidup yang kekal. Dan itulah yang ketiga yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Yang keempat, jemaat sekalian, kita bersyukur bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Kita diberi hak, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Roma, dikatakan bahwa kita semua sebagai orang-orang percaya adalah ahli waris kerajaan surga. Kita adalah warga negara Indonesia di dalam dunia ini, tapi sebagai orang percaya kita adalah warga negara surga, warga negara kerajaan Allah. Dan itu sebabnya jemaat sekalian, yang kelima yang sudah Allah anugerahkan kepada kita adalah bahwa ada satu tempat Dia sediakan, rumah Bapa di dalam kerajaan surga. Itulah 5 hal yang sangat berharga, menjadi harta kekayaan rohani kita sebagai orang-orang percaya. Masih ingat jemaat sekalian apa yang kelima tadi? 1, penebusan dosa, anugerah keselamatan, jaminan hidup yang kekal, menjadi anak Allah, anak-anak Tuhan, dan yang kelima, satu tempat di rumah Bapa di dalam kerajaan surga. Tuhan sediakan bagi setiap kita. Inilah anugerah yang luar biasa yang sudah Allah katakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat. Dan kiranya itulah yang senantiasa kita hayati, dan itulah yang terus menjadi syukur kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Atau begitu besar anugerah kasih karunia harta kekayaan rohani yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan. Kita jaga, kita pelihara, dan itu menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber penghiburan, menjadi sumber penghargaan kita yang teguh ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah segala persoalan dan pergumulan yang terjadi dan kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat sekalian, tidak ada masalah pergumulan yang sedemikian besar yang bisa mengalahkan kita ketika kita mengingat akan anugerah yang besar yang sudah Allah menyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita memiliki harta kekayaan yang bersifat kekal, melampaui segala perkara yang ada dan sangat mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia. Apa yang kita baca tadi jemaat sekalian dalam Yesaya pasal yang 45 ayat pertama dan ayatnya yang ke-7. Ada hal tentang keselamatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya menjadi firman Tuhan
kepada umat Allah pada waktu itu, berita tentang keselamatan yang Allah nyatakan, yang Allah lakukan kepada umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Yang menarik jemaat sekalian, dan juga sekaligus menjadi hal yang sangat penting apa yang ditegaskan oleh firman Tuhan kepada umat Allah, kepada umat Tuhan pada waktu itu, dan juga tentunya bagi kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama jemaat sekalian yang hendak ditegaskan kepada kita adalah bahwa Allah Tuhan kita adalah Allah bangsa-bangsa, Dia adalah Tuhan semua orang. Saya garis bawahi jemaat sekalian bahwa Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah Tuhan bagi bangsa-bangsa, Dia adalah Allah Tuhan bagi semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan segala apa yang ada di dalam, semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati dan merayakan Natal. Jemaat sekalian, Yesus datang sebagai Tuhan penebus dan juru selamat. Tetapi pertanyaannya yang penting bagi kita sekalian adalah bahwa Tuhan Yesus penebus dan juru selamat bagi siapa? Apakah hanya bagi kita orang Kristen? Ya. Tetapi apakah cukup menjadi Tuhan penebus dan juru selamat hanya bagi kita orang Kristen saja? Kita menegaskan kepada kita bahwa Yesus Tuhan, Dia adalah Tuhan penebus dan juru selamat bagi semua orang. Dan inilah yang harus kita sadari, kita pahami, dan menjadi concern kita. Dan lebih jemaat sekalian, kalau sebentar lagi kita akan memperingati dan merayakan peristiwa Natal. Satu hal yang jangan sampai terjadi dan tidak boleh terjadi. Dalam diri setiap kita orang Kristen, kita berkata bahwa Yesus Tuhan adalah penebus dan juru selamat orang Kristen. Tetapi bagi mereka yang bukan Kristen, juga mereka mempunyai pemahaman yang mirip bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamatnya orang Kristen. Yesus Tuhan adalah bukan Tuhan dan selamat. Nah, kalau ini yang terjadi jemaat sekalian, maka dia sesuai dengan apa yang menjadi berita Natal bagi kita sekalian. Bahwa kasih Allah nyata bagi semua orang, dan kita bersyukur di dalam iman. Sekali lagi kita boleh mengenal, kita boleh percaya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak berarti lalu kemudian Yesus Tuhan hanya menjadi Tuhan bagi kita orang Kristen. Tidak. Dan sekali lagi Yesus Tuhan adalah penebus dan juru selamat semua orang. Dan arti kasih Allah yang dinyatakan sebagai berita, sebagai tindakan Allah di dalam dan peristiwa Natal, bukan saja menjadi berkat bagi kita orang percaya yang setiap tahun kita peringati dan kita rayakan, tapi juga harus menjadi berita yang nyata bagi semua orang, bahkan bagi mereka yang bukan Kristen. Sebab jemaat sekalian, di jemaat kami setiap kali kami memperingati dan merayakan Natal, maka selalu ada dua kegiatan besar, menjadi dua kegiatan yang sama penting, yang seimbang. Yang pertama adalah kegiatan ke dalam. Kita rayakan, kita peringati dengan bersukacita akan peristiwa Natal bagi kita orang percaya. Tapi juga yang kedua adalah kegiatan kedua, bagaimana gereja memberitakan, menyaksikan tentang kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal dan percaya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kasih Allah menjadi
berkat bagi kita, tetapi kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga menjadi berkat bagi semua orang. Allah, bangsa-bangsa, Tuhan bagi semua orang. Itulah hal yang pertama yang menegaskan dan diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua, jemaat sekalian, yang mau Tuhan tegaskan kepada kita, yaitu bahwa Allah Tuhan kita bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kuasa keselamatan. Tuhan kita bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kuasa keselamatan. Di dalam pembacaan kita jelaskan jemaat sekalian, Allah memakai Kores untuk menjadi Allah keselamatan bagi umatnya pada waktu itu. Dan pertanyaannya jemaat sekalian, siapa Kores? Dia adalah raja bangsa Persia. Dia adalah raja bangsa asing. Dia adalah raja bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Tuhan memakai dia menjadi alat keselamatan bagi umat Allah yang berada di pembuangan Babel, untuk membawa izinkan mereka kembali ke tanah perjanjian yang sudah Allah berikan kepada umatnya. Kores, raja orang Persia, raja bangsa asing, dipakai oleh Tuhan menjadi alat keselamatan. Kalau kita membaca jemaat sekalian di dalam Alkitab, sebenarnya ini bukan kali pertama Allah Tuhan melakukannya. Saya mengajak kita untuk membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yesaya pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan berkata, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murka dan yang menjadi tongkat amarah. Allah memakai Asyur untuk menjadi cambuk murkanya, menjadi tongkat amarahnya. Kepada siapa? Kepada umatnya. Allah memakai bangsa Asyur, bangsa asing, untuk menyatakan penghukumannya kepada umat Tuhan pada waktu itu. Yang kedua jemaat sekalian, Yeremia pasal yang ke-27 ayat yang ke-6. Juga Alkitab menyaksikan kepada kita, dan sekarang kata Tuhan, aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hamba-Ku, yaitu Nebukadnezar, raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadaku. Babel, Nebukadnezar, raja Babel, sekali lagi raja bangsa asing, dia menjadi hamba-Ku di dalam tangan kuasa. Allah bisa memakai siapa saja jemaat sekalian, dan di sini kita harus memahami dan mengimani betapa tinggi, betapa dalam, betapa luas, betapa lebarnya cara Allah bekerja untuk menyatakan kuasa keselamatannya bagi kita. Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas, dan karena itu jemaat sekalian, mari jangan kita membatasi kuasa Allah, jangan kita membatasi bagaimana Allah bekerja untuk menyatakan kuasa keselamatan dan pertolongannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jangan kita membatasi kuasa dan karya Allah untuk kita boleh menikmati kuasa keselamatan dan karya pertolongan. Artinya apa jemaat sekalian? Jika Allah mau memakai orang percaya, puji Tuhan. Tapi kalau Allah juga mau memakai orang yang belum Kristen, orang yang bukan orang percaya, untuk menyatakan kuasa keselamatan dan pertolongan kepada kita, puji Tuhan. Satu ketika di jemaat kami ada seorang ibu yang menyatakan keluhannya kepada saya, Pak Pendeta, saya betul-betul kecewa. Kenapa kecewa? Dia seorang ibu. Ketika saya mengalami kesulitan dalam kehidupan saya, yang menolong saya
merdeka itu bukan saudara-saudara seiman. Yang menolong saya bukan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Tetapi yang menolong saya justru bukan orang Kristen. Saya betul-betul kecewa, Pak Pendeta. Saya betul-betul kecewa. Saya tidak tahu apakah ada antara kita yang pernah merasakan hal yang seperti ini dan juga menyatakan keluhan yang sama. Tetapi saya berkata kepada ibu ini, sebaliknya daripada ibu kecewa, seharusnya ibu bersyukur. Kenapa ibu harus bersyukur? Karena Tuhan menyatakan kuasa dan pertolongan kepada ibu. Itu yang paling penting. Bahwa Tuhan mau memakai sesama orang percaya, sesama orang Kristen, bersyukurlah ibu. Puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau menolong ibu dan menyatakan kuasa pertolongannya kepada ibu dan Tuhan memakai orang yang bukan Kristen, bersyukurlah dan tetap puji Tuhan. Karena yang paling penting adalah bukan soal siapa yang menolong kita, yang ideal memang seharusnya sesama orang Kristen, sesama saudara seiman, sesama saudara persekutuan di jemaat. Tetapi kalau bukan itu yang terjadi dan harus orang lain yang bahkan bukan orang percaya, tetapi yang paling penting adalah bahwa kuasa Tuhan kita terima, kita rasakan menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan di sini kita selalu melihat bahwa Allah Tuhan kita jauh melampaui segala pemikiran kita, tetapi kita tetap dapat merasakan kuasa pertolongan yang tengah-tengah kehidupan kita. Jadi mari jemaat sekalian jangan kecewa, tetap bersyukur. Kuasa tidak terbatas menyatakan kuasa pertolongannya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah hal yang kedua yang mau Tuhan tegaskan kepada kita melalui firman-Nya pada pagi siang hari ini. Yang ketiga jemaat sekalian yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa Dia Allah Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi umat. Apa yang sudah dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu berbuat dosa, tidak setia menyembah Allah, tidak taat kepada firman-Nya. Mereka sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka atas segala dosa dan kejahatan mereka. Tapi apakah itu yang Tuhan lakukan kepada umat-Nya? Hanya sekedar memberikan penghukumannya? Tidak, jemaat sekalian. Karena di balik penghukuman yang Tuhan lakukan adalah kasih-Nya yang sedemikian besar yang melampaui segala kejahatan, segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh umat. Itulah yang disaksikan kepada kita kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur 103 ayatnya yang ke-8. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, pandang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia, seperti sejauh timur dari barat, demikian jauhkannya daripada kita pelanggaran kita, seperti bapa saya kepada anak-anaknya, demikian Tuhan saya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itulah Allah yang sungguh mengasihi kita, melampaui segala dosa dan kejahatan kita. Dan itu sebabnya jemaat sekalian, Tuhan bertindak untuk menyelamatkan, untuk menolong, membebaskan kembali umat Tuhan, membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Dan di sanalah kembali Tuhan menyatakan kasih-Nya
yang sedemikian besar kepada umat. Jemaat sekalian, berapa kali ketika pergumulan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ketika ada persoalan hidup yang sedemikian berat yang kita alami dan kita rasakan, bukankah seringkali kita mempertanyakan, Tuhan, apakah Kau sungguh mengasihi aku? Ketika beban berat menekan, kita bertanya kepada Tuhan, kita meragukan, Tuhan mana kuasa-Mu? Tuhan di mana kasih? Mengapa aku harus mengalami semuanya ini kalau Kau sungguh mengasihi aku? Mari jemaat sekalian, kita hayati dengan sungguh. Sebab perkara boleh terjadi dalam kehidupan. Tetapi kalau itu Tuhan izinkan terjadi, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tetapi semuanya Tuhan izinkan terjadi karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Dan percayalah jemaat sekalian, Dia akan bertindak di dalam kasih. Kalau kita memberikan solusi jalan keluar, Tuhan melakukan pemulihan demi pemulihan dan nyata bisa. Oh, ketika persoalan besar terjadi, kuasa dan kasih Allah hadir di situ. Kita sungguh menikmati bagaimana Allah yang kita imani dan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang Immanuel, yang hadir di dalam segala kuasa dan kasih-Nya kepada kita, anak-anaknya, dan kepada kita, umatnya, jemaat yang Dia kasih. Ini yang ketiga, jemaat sekalian, kasih Allah tetap selama-lamanya. Tidak ada satu yang ada di dalam dunia ini yang bisa memisahkan kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan umat jemaat yang dikasihi. Dan yang keempat, yang terakhir, jemaat sekalian, firman Tuhan juga menegaskan kepada kita bahwa Tuhan satu-satunya. Dialah penebus dan juru selamat kita yang sejati, dan tidak ada yang lain. Saudara, kalau saudara pernah membaca surat Nabi Yesaya, berulang-ulang kali hal ini yang ditegaskan kepada kita. Demikian kali di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, firman Tuhan menegaskan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Aku, tidak ada Allah. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Di dalam pasal yang ke-43 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada. Pasal 44 ayat yang ke-6, begitulah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel Tuhan, Selah Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain dari Allah. Tidak ada Allah selain Allah Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan penebus dan juru selamat kita yang sejati. Mari jemaat sekalian, kita yakini dengan penuh keyakinan iman. Mari kita percayakan seluruh kehidupan kita hidup di dalam pengharapan yang sungguh hanya kepada. Jangan pernah kita tergoda, jangan sekalipun kita terpengaruh oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Ingat jemaat sekalian, godaan dan pencobaan akan terus-menerus iblis lakukan kepada kita, supaya kita tidak lagi memandang kesalib di mana Yesus Tuhan menjadi Tuhan penebus dan juru selamat kita yang sejati, dan kita mulai kesalahan yang sama yang dilakukan oleh umat Tuhan perjanjian lama. Kita tidak lagi setia menyembah Dia, kita tidak lagi taat kepada firman-Nya. Tapi apapun yang terjadi, setelah perkara apapun yang menimpa kita, maka mari jemaat sekalian, bagi kita
orang percaya, bagi kita jemaat Tuhan yang ada khususnya di BMKPI, final hanya satu saja dalam hidupku sepanjang umur kehidupanku. Tidak ada yang lain yang kepadanya aku percaya. Tidak ada yang lain yang kepadanya aku menaruh pengharapanku yang sungguh. Hanya Yesus Tuhan, Allah yang sejati, penebus dan juru selamat, sumber pertolongan dan keselamatan hidup yang terjamin. Itulah kiranya yang ada menyertai perjalanan kehidupan kita sebagai pribadi orang percaya, sebagai jemaat Tuhan. Maka satu saja final dan terus ada di sepanjang umur kehidupan. Ya, amin, betul, benar, Tuhan Yesus, Dia sumber keselamatan. Amin, jemaat sekalian. Biarlah kita aminkan dan imani bersama-sama, dan itulah yang kiranya boleh terus kita hayati. Dan pujilah Tuhan atas firman-Nya bagi kita sekalian.